Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
Dalam kitab Asy-Syahihain diceritakan, di tengah perjalanan Khalifah Umar bin Khattab dan rombongannya mengunjungi negeri Syam, beliau dihampiri sahabat Abu Ubaidah yang merupakan panglima perang di Syam. Abu Ubaidah berkata bahwa negeri Syam sedang diserang wabah penyakit yang menyebabkan kepanikan massal. Meski demikian, Umar tak langsung mengambil keputusan untuk menghindari negeri Syam begitu saja. Beliau ingin bermusyawarah dan mendengar masukan dari para sahabat kaum muslim pada saat itu. Umar memerintahkan untuk memanggil para pendahulu muhajirin. Maka datanglah para pengikut Rasul terdahulu yang ikut hijrah meninggalkan Mekah. Umar mulai bermusyawarah dengan mereka dan beliau berkata, "Negeri Syam sedang diserang wabah penyakit. Bagaimana pendapat kalian?" Para muhajirin ternyata saling berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, "Anda ke negeri Syam untuk suatu urusan penting. Kami berpendapat tidak selayaknya Anda kembali pulang ke Madinah begitu saja." Namun sebagian lainnya menentang, "Kami tidak sependapat jika Anda menghadapkan mereka kepada wabah penyakit ini." Kemudian Umar berkata, "Pergilah jika kalian malah saling berdebat. Panggil ke sini orang-orang Ansor." Maka kaum yang menerima hijrah Rasulullah ini pun datang dan mulai berdiskusi dengan Umar. Ternyata mereka sama dengan orang-orang muhajirin sebelumnya. Mereka juga saling berdebat. Pada akhirnya, Umar memanggil pemimpin-pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum penaklukan Mekah. Mereka semua sependapat bahwa sebaiknya kembali ke Madinah dan tidak masuk ke negeri yang terserang wabah penyakit, sehingga tidak membuat penyakit itu semakin menyebar. Umar pun setuju. Beliau memerintahkan rombongannya untuk bersiap kembali ke Madinah. Abu Ubaidah yang tidak setuju bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah dan lebih takut dengan suatu penyakit?" Umar yang tidak ingin berdebat dengan sahabatnya berkata, "Ya, kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya." "Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mengembalakan unta di lembah yang tandus, padahal di seberangnya terdapat lembah yang lebih subur? Bukankah jika engkau pindah ke tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau tetap di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah, datang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar wabah penyakit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjadi di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu untuk melarikan diri." Umar bin Khattab bersama rombongannya akhirnya kembali ke Madinah setelah melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan Abu Ubaidah memilih untuk kembali ke daerah pimpinannya di Syam. Di sana, Abu Ubaidah senantiasa mengunjungi dan menghibur orang-orang yang sakit. Tubuhnya semakin melemah karena memikirkan keadaan rakyatnya. Hingga akhirnya Abu Ubaidah pun tertular wabah dan jatuh sakit. Saat tubuhnya semakin lemah, Abu Ubaidah berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah dan bersedekahlah. Taatilah pemimpin kalian dan jangan kecewakan mereka. Janganlah kalian terlena dengan dunia ini." Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akhirnya menutup usia pada tahun 18 Hijriah di usianya yang ke-58. Demikianlah kisah Umar bin Khattab dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari wabah penyakit di negeri Syam sehingga tidak menularkannya ke tempat asalnya di Madinah. Semoga kita juga senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan terhindar dari pandemi penyakit yang saat ini terjadi di seluruh negeri. Amin ya rabbal alamin.